Detik-detik kedatangan skuad mewah Nova Arianto di Uni Emirat Arab kini menarik perhatian menjelang menjalani 3 laga uji coba. Nama Louis van Gaal kini akhirnya muncul untuk menjadi pelatih skuad Garuda, menggantikan Patrick Kluivert. Begini kata Nova Arianto soal skuadnya yang memilih 3 lawan kuat di laga uji cobanya sebelum tampil di Piala Dunia U17 di Qatar. Penampilan memukau Tom Hay bersama Persib Bandung di Liga Super League kini menarik perhatian selepas kembali dari skuad Garuda. Ranking FIFA Timnas kembali turun 3 tangga setelah kalah 2 kali di pertandingan putaran keempat melawan Arab Saudi dan juga Irak. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Louis van Gaal kini muncul disebut-sebut akan menjadi pelatih timnas Indonesia selanjutnya menggantikan Patrick Kluivert. Kabar ini muncul setelah jurnalis asal Spanyol yaitu Victor Catalina memberikan respons soal pemberitaan dari media Inggris yaitu The Touchline. The Touchline menyebutkan bahwa Louis van Gaal akan mengadakan konferensi pers dan mengumumkan berita besar pada Senin 20 Oktober ini. Karena itu Victor Catalina langsung merespons kabar di atas dengan menulis kata "Selamat datang Louis van Gaal" plus bendera Indonesia. Ya, Louis van Gaal lahir di Amsterdam, Belanda pada 8 Agustus 1951 dan kini berusia 74 tahun. Sejak 1991 atau di usia 40 tahun, Louis van Gaal sudah berprofesi sebagai pelatih. Tak tanggung-tanggung, di mana Louis van Gaal langsung membesut salah satu klub raksasa Belanda yaitu Ajax Amsterdam. Di kesempatan pertama berprofesi sebagai pelatih, Louis van Gaal sukses besar. Selama 6 tahun melatih Ajax, Louis van Gaal menghadirkan 11 trofi bagi publik Amsterdam Arena, termasuk memenangkan gelar Liga Champions. Setelah itu, Louis van Gaal menjadi pelatih Barcelona, AS Alkmaar, Bayern Munchen, Manchester United, dan juga timnas Belanda. Bersama Barcelona, Louis van Gaal memenangkan 5 trofi dan 2 diantaranya merupakan gelar Liga Spanyol. Di tahun 2008-2009, Louis van Gaal mengejutkan publik sepak bola Belanda dengan mengantarkan AS Alkmaar juara Eredivisie. Saat itu AS Alkmaar menjadi kampiun setelah mengalahkan klub-klub teras Eredivisie seperti Ajax Amsterdam dan PSV Eindhoven. Di Bayern Munchen, Louis van Gaal memenangkan 4 trofi termasuk 1 gelar Bundesliga dan masuk final Liga Champions di musim yang sama. Terakhir, ia memenangkan trofi Piala FA bersama Manchester United. Kemudian di level tim nasional, Louis van Gaal pernah membawa timnas Belanda finish ketiga di Piala Dunia 2014 yang dilangsungkan di Brasil. Ya, Louis van Gaal sempat menjalani beberapa career break efek kondisi kesehatannya yang mengalami penurunan. Setelah dipecat Manchester United di tahun 2016, Louis van Gaal sempat menyatakan pensiun sebagai pelatih, namun di tahun 2021, ia mengambil posisi sebagai pelatih timnas Belanda setelah 5 tahun vakum. Hasilnya, pelatih 74 tahun itu mengantarkan Virgil van Dijk dan kolega lolos ke perempat final Piala Dunia 2022, sebelum kalah adu penalti dari sang juara Argentina. Setelah Piala Dunia itu, Louis van Gaal kembali mengambil career break hingga akhirnya rumor menangani timnas Indonesia mencuat. Sudah berusia 74 tahun dan tidak memiliki pengalaman melatih tim di Asia. Apakah Louis van Gaal pelatih yang pas untuk timnas Indonesia? Ya, dalam hal ini tentu menarik kita nantikan. Ketua Umum PSSI Erick Thohir kini telah melepas timnas Indonesia U17 ke Piala Dunia U17 di Qatar yang akan berlangsung pada 3-27 November serta menyampaikan pesan dari Presiden Republik Indonesia yaitu Bapak Prabowo Subianto. Erick Thohir menjelaskan bahwa Bapak Presiden meminta kepada para pemain untuk menunjukkan jati diri bangsa kita di panggung dunia. Bapak Presiden menyampaikan salam tapi melalui tentu Pak Setkap. Kasih lihat jati diri bangsa kita. Apalagi kalian sudah berkorban jauh dari keluarga dan sekolah, ujar Erick Thohir. Ya, Erick Thohir menilai bahwa timnas Indonesia U17 saat ini bisa menjadi penyejuk, kalian bisa menjadi mata air, bisa memberikan air seperti saat dahaga ini mendapatkan sesuatu, tegas Erick Thohir. Ya, skuad Garuda Muda dijadwalkan berangkat ke Dubai pada Jumat 17 Oktober 2025. Dari 27 pemain yang dipanggil, 26 diantaranya akan langsung terbang. Sementara Mike Rajasa baru akan menyusul pada 2 November karena masih memperkuat timnya yang eye-track. Nantinya, timnas Indonesia U17 akan menjalani 3 laga uji coba internasional di sana sebagai bagian dari persiapan menuju ke Piala Dunia U17 di Qatar. Di sana, lawan yang akan dihadapi adalah timnas Paraguay U17, Afrika Selatan dan juga Panama U17 yang merupakan 3 tim peserta ajang yang sama. Rangkaian uji coba ini menjadi pemanasan terakhir bagi skuad Garuda Muda sebelum tampil di turnamen bergengsi tersebut. Nova
Arianto memanggil 27 pemain untuk mengikuti pemusatan latihan di Dubai, Uni Emirat Arab, dan nantinya akan menyusut menjadi 21 nama yang akan dibawa ke Qatar. Nova Arianto menegaskan bahwa aspek psikologis menjadi perhatian utama dalam persiapannya, mengingat timnas Indonesia akan menghadapi tim-tim kuat di fase grup. Masalah mental dan psikologis pemain lebih saya tekankan karena ini ajang yang sangat besar. Kami tahu akan menghadapi Brasil. Jadi pemain harus kuat secara mental dan bermain maksimal, ujar Nova Arianto. Ya, uji coba melawan Paraguay diharapkan dapat memberikan pengalaman menghadapi gaya bermain Amerika Selatan yang mirip dengan Brasil. Sementara laga kontra Afrika Selatan dan Panama akan membantu tim untuk beradaptasi dengan variasi permainan dari benua lainnya. Indonesia kini menjadi satu-satunya tim 5 besar Asia Tenggara yang mengalami penurunan di saat sejumlah rival mengalami peningkatan posisi di ranking FIFA terbaru. Kegagalan untuk mendapatkan poin di 2 pertandingan putaran keempat kemarin membuat Indonesia mengalami penurunan peringkat di ranking FIFA terbaru. Ya, timnas Indonesia yang bulan lalu menduduki posisi ke-119 kini turun 3 tangga ke peringkat ke-122. Bukan itu saja, kondisi itu membuat Indonesia disalip negara tetangga, yaitu Malaysia, yang telah dikangkangi selama 18 bulan. Terakhir kali Indonesia berada di bawah Malaysia adalah pada Februari 2024 yang lalu. Kala itu, Indonesia menempati posisi ke-142, sedangkan Malaysia berada di peringkat ke-132. Kemudian pada April di tahun yang lalu, Indonesia melejit ke peringkat ke-134, sementara Malaysia turun ke posisi ke-138. Penurunan posisi ini juga membuat Indonesia menjadi satu-satunya 5 besar Asia Tenggara yang jeblok, di mana Thailand masih mendominasi dan bahkan menembus 100 besar dengan menduduki peringkat ke-96 setelah naik 5 tangga. Kemudian Vietnam juga naik 3 tangga ke peringkat ke-111 dan diikuti Malaysia yang menduduki posisi ke-118. Sementara untuk kawasan Asia tidak mengalami perubahan signifikan, di mana kemenangan bersejarah atas Brasil tidak mengubah posisi Jepang sebagai nomor 1 di benua kuning, di mana Jepang tetap menduduki peringkat ke-19, diikuti Iran yang berada di posisi ke-21. Kemudian di bawah mereka ada Korea Selatan, Australia, Qatar, dan juga Uzbekistan. Sedangkan 2 tim yang mengalahkan Indonesia, yaitu Arab Saudi dan juga Irak, masing-masing naik 1 strip. Irak menempati peringkat ke-57. Dan Arab Saudi berada 1 tangga di bawahnya. Persaingan di 3 besar dunia berlangsung sengit, di mana Argentina yang sempat terlempar ke peringkat ketiga, kini naik 1 strip ke posisi 2 menggusur Prancis. Sedangkan Spanyol masih tetap menjadi nomor 1 setelah memperoleh 2 kemenangan di kualifikasi Piala Dunia zona Eropa. Di bawah ketiga negara itu, ada Inggris dan Portugal yang menduduki peringkat keempat dan kelima, di mana timnas Brasil yang ditundukkan Jepang turun ke posisi ke-7 dan tempatnya diambil alih Belanda. Ketiga negara itu berada di atas Belgia, Italia, dan juga Jerman. Supporter Persib Bandung yaitu Bobotoh kini dibuat terpukau dengan performa Tom H ketika menggulung PSBS Biak di pekan ke-9 BRI Super League di musim ini. Bertandang ke Stadion Maguwo Harjo Sleman, Persib Bandung berhasil berpesta 3 gol tanpa balas atas tim tuan rumah. Ya, baru pulang dari timnas Indonesia, sosok Tom H menarik perhatian setelah dimainkan sejak menit awal oleh Bojan Hodak, di mana gelandang berusia 30 tahun itu berperan sebagai double pivot bersama Mark Klok. Tom H tampil mempesona di babak pertama, di mana jebolan Eredivisie itu menjadi penguasa di lini tengah, mulai dari menunjukkan mengatur tempo dan serangan, menunjukkan skill individu hingga memamerkan umpan-umpan akurat. Tom H bahkan hampir mencetak gol bagi Persib Bandung. Hal itu berawal dari gerakannya yang mengelabui pemain lawan, hingga ia bekerja sama dengan Kakang Rudianto dan Berguinho, mantan pemain SC Heerenveen dan Almere City itu, lalu kemudian melepaskan tendangan keras dari luar kotak penalti yang membentur tiang kanan gawang tim tuan rumah. Sebagai bagian dari rotasi dan memberikannya waktu istirahat, Tom H pun ditarik keluar oleh Bojan Hodak di menit ke-74 untuk digantikan oleh Luciano Goycochea. Dalam hal ini, lapang bola memberikan rating 8,5 untuk Tom H dan menjadi yang tertinggi kedua di Persib setelah Andrew Jung yang mendapatkan nilai 9. Penampilan ini menjadi yang kelima untuk Tom H bersama Persib di berbagai kejuaraan di musim ini. Hal itu dengan rincian 4 kali di BRI Super League dan sekali di AFC Champions League. Itulah ulasan terkini hangat dan menarik yang dapat kami sajikan hari ini. Jangan lupa, dukung terus tim Merah Putih di channel ini dan salam olahraga.